بعد اهدنا وإياهم إلى صراطك المستقيم اختم لنا وإياهم بحسن الخاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة جميع الذين أهدينهم الفاتحة عددا بعد الصلاة المكتوبة وقبل قراءة الله سور المهمة بعد صلاة الصبح إلى الإشراق وإلى حضرة جميع الحاضرين الحاضرات في هذا المجلس وجميع أزواجهم وأولادهم وذريتهم ومن انتسب إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اهدنا وإياهم إلى صراطك المستقيم اختم لنا وإياهم بحسن الخاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهر يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خابر يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا أضر يا نافع يا نور يا هادي يا بادع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Diobat David nih Pak biar enggak dingin. Ini mau membawakan tag Asmaul Husna kok supa-supe, lupa-lupa saja. Minggu depan insyaallah lah diketikkan Asmaul Husna. Sudah ada Pak, di laptopnya Lutfi itu sudah ada, tinggal ngeprint. Oh iya, ada Indonesianya ya? Oh iya, itu yang bikin lama. Ya sudah, insyaallah sa-Indonesia nih, bahkan sa-artine nanti. Insyaallah lek seminggu pisan baca, setahun hafal Pak. Insyaallah setahun Pak nggih. Ngaji terus setahun. Engko sepisan kapok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah malam, langsung ngaji mawon
ben ra kebengen. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa anfa'ana bi 'ulumihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi wa ma zaya fid darani amin ya rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza labista siyabaka fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala al-warid fi satri auratik. Niki kemarin kita mulai dari bangun tidur sampai nanti pembahasannya ini sampai mau tidur. Tapi kita mulai kemarin dari bangun tidur. Bangun tidur, kalau bisa bangunnya sebelum subuh sampai kira-kira minimal jam 9 pagi, jangan merem-merem. Nah, apalagi kalau pekerjaannya nakok, ya kalau merem ya ndak selesai-selesai. Jadi yang bagus sejak sebelum subuh, syukur sebelum subuhnya dijarai minimal setengah jam. Maksimalnya ya ndak ada batas, maksimalnya mulai jam 1 itu sudah mulai bagus untuk PDKT, untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari sholat tahajud, sholat yang lain banyak contohnya, jenisnya. Terakhir ditutup yang paling bagus dengan sholat witir. Nah, tapi ini belum, mulai dari bangun dulu. Dari bangun jangan lupa doa, karena kita itu kalau pas tidur sama setan dikencang leher kita dengan tempat tidur, ditaleni dengan 3 tali yang gak kelihatan, tapi banyak yang tidak mampu lepas dari tali itu. Banyak yang lepasnya itu sudah nyeneng nih setan. Nah, setan sudah seneng lagi bisa lepas. Kalau ngelepaskannya itu pas ndak sesuai dengan karepe setan. Sak karepe dhewe. Ojo nuruti karepe setan, tapi nuruti karepe dhewe, nuruti anjuran kalih kersane Gusti Allah, yang diinginkan Gusti Allah yang bagus bagaimana. Dengan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu 1 tali lepas. Menuju ke tempat wudu 1 tali lagi sudah lepas lagi, 2. Yang terakhir digunakan untuk sholat sunnah sebelum menjelang subuh, sebelum masuk subuh, maka 3 tali tersebut lepas semuanya. Nah, terus ketika kita bangun biasanya ke toilet, ke jeding itu pasti belum pakai baju, atau pakai baju pun dilepas. Ketika kita memakai baju, setelah melepas baju tadi, ya setiap pakai baju, tidak hanya pas baru bangun tadi tidur. Ketika kita mau pakai baju, maka diniatkan, ada niatnya Pak, dan niat ini enek ganjarannya, ndak nganggur gitu aja, ada ganjarannya. Makanya apapun tingkah laku kita, kalau kita niatkan pasti berpahala. Apa niatnya? Yakni niatnya saya niat pakai baju karena ngikuti perintah Gusti Allah untuk menutup aurat. Nah, niki sudah berpahala. Niat kayak gitu sudah berpahala. Kalau cuma nganggo saja, pakai saja tanpa ada niat, maka ya cuma
gerakan-gerakan yang tidak bernilai ibadah. Semua tingkah laku kita mulai dari gaya baju, gaya sandal, terus apapun kalau diniatkan pasti berpahala dan bernilai ibadah. Karena innamal a'malu binniyat, itu sudah mencakup semuanya. Segala amal, kalau amal itu pengen bernilai ibadah, pengen dianggap sesuatu itu atau amal pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah, bin niat, tergantung ada niatnya apa enggak, niatnya pas apa enggak, lah itu lagi. Hanya sholat itu ada niatnya, puasa ada niatnya, zakat ada niat, semuanya ada niat. Yang wajib ya wajib ada niat. Lah yang sunnah pun juga ada niatnya. Yang mubah pun kalau diniati jadi, bahkan mulai dari sunnah sampai jadi wajib, kayak nutup aurat. Kalau nutup aurat tidak diniati, ya tidak berpahala. Cuma piye ya? Loh, kok ora berpahala piye, Pak? Kurang utama. Jadi kalau kita nutup aurat harus diniati. Kalau pengen nutup auratnya ini berpahala, imtithala amrillahi ta'ala, manut perintah Gusti Allah untuk menutup aurat. Terus ketika kita nutup aurat, terutama kalau pakai baju itu pakai baju yang bagus-bagus, mau kondangan dan seterusnya, niatkan saja nutup aurat gitu aja. Yang kedua, hindarkan di hati supaya tidak pamer. Wah, aku ben tambah ketorong ganteng, ben dipuji-puji kok ganteng, aku ganteng. Aku tak nggawe baju sing apik. Mesti ada orang yang tertarik untuk memandang saya gara-gara saya pakai baju yang bagus. Hindarkan di hati gremeng kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari pamer. Pamer ki piye ya? Angel dihindari Pak ya. Tetapi kalau diusahakan insyaallah bisa. Ini agak berat. Tapi usaha. Insyaallah dengan terus berusaha, lama-lama akan bisa dan biasa untuk tidak pamer gaya apa-apa, terutama yang bagus-bagus. Jadi kalau niatnya adalah pamer, dosa. Tapi kalau niatnya pakai baju, pakai sandal dan lain sebagainya, pakai jam tangan, pakai topi, kopiah, termasuk kacamata, ini supaya tidak dinyek nemen-nemen. Maksudnya ngene, ben wong ki ra ngesakne karo awake dhewe. Kita pakai baju yang bagus ben ora diwelasi lah. Wong macak welas ki ya ndak bener, Pak. Macak melas itu juga tidak bagus, supaya kita dikasihani orang itu ndak pas. Sing pas kalau bisa kita itu macak ndak melas gitu loh. Sehingga dengan pakai baju yang bagus, koyoke akeh duwite iki, aman ora usah diwelasi. Padahal megap-megap. Ora apa-apa menang gaya. Tapi ini kumpul saya, tadi intine supaya gak melas ngono lho, model gak melas. Utawa bahkan supaya para masyayikh, para kiai, para pemimpin ini senang dengan kita karena kita pakai baju yang pantas, pakai baju yang bersih dan
rapi. Supaya apa? Litatamakkana min ta'yidi madhabil ahlil haq wa nasyril ilmi wa hadhinas 'alal ibadah. Supaya kita itu pede, maksudnya pede ki cara campur karo wong-wong sing ahli ilmu, ahli hak, wong-wong yang mulia-mulia, yang memiliki ilmu yang tinggi, niki kita ndak sungkan-sungkan maneh, diwasilai, dilantari dengan pakai baju yang rapi, yang bagus. Tapi kalau pakai baju yang kurang pantas, jajal campur karo mbah yai sing kaya Habib Muar ngeten niki wau, jelas ora patek pede. Walau pakai baju sing preman, pakai jin atau lepis sing disuwir-suwir, dijebol-jebol, ini juga tidak pantas untuk campur. Walaupun mereka tidak mencela, tapi kita kadang-kadang ya menurut umumnya wong itu ndak mantesi gitu loh. Termasuk kumpul-kumpul ngeten iki jane nggae celana ora apa-apa, Pak. Pakai topi ya tidak apa-apa. Pakai kaos juga tidak apa-apa. Wis ora tak terusne, ora tak kon nggae baju malah sing gawe kaos mulai. Ya Allah, semalah ora budal nggih seragam Pak. Ngene iki wis biasa mawon. Bebas tapi sopan. Terus niku. Niki ndelalah anjurane kon gawe bagus, baju sing pantes, sing rapi, supaya untuk campur karo wong sing mulya-mulya niki pantes. Pede ngoten lho Pak. Bukan karena untuk memuliakan diri kita sendiri, atau bahkan bukan untuk urusan mulia di dunia. Nah, kalau urusannya untuk supaya pantas campur perwong sing ahli-ahli ilmu, ahli hak, nah, maka itu niat yang bagus dan bukan untuk pamer. Karena niat-niat tadi adalah niat-niat yang bagus, tidak masuk dalam kategori pamer. Kemudian para ulama, para santri yang bagus, niki ngomong nih sing ulama-ulama, para kiai termasuk alumni-alumni pesantren, kalau pakai baju yang kalau bisa bagus, ahsanus siaban, bajune paling apik dhewe. Paling apik dhewe ora iki kalah karo arek. Termasuk Pak Wanhuri, Pak Jailani ini kudune nggih baju sing pantes, sing paling apik. Ya Allah. Kemudian wa'adhamu imamatan, niki gak ada kalau di Indonesia, bukan ndak biasa pakai imamah. Imamah itu udeng-udeng gitu loh Pak, yang dibet-bet kepala kayak Habib Umar tadi loh. Itu kalau pakai imamah yang besar ya, kayak Habib Umar tadi yang saya pamerkan fotonya tadi. Imamah itu yang dipakai di kepala. Makanya Habib Umar niki krono wis pantes. Niki namanya imamah yang di kepala ini. Kaya ini adatnya orang sana ya ndelalah pantes. Ndak, kalau santrinya Habib Umar ini kalau Habib Umar ini, beliau itu kalau sudah hafal Al-Quran, baru boleh pakai imamah.
dan hafal hadis berapa gitu loh, ada batasannya. Oh. Kalau habis umroh ya pokoknya putih rapopo. Yang tidak pas itu orang ngapal Quran, orang ngapal hadis, kok apal Quran apal juz samai rapal, gaya gawe imamah atau udeng-udeng. Lah ini ya, wah kalau kalau untuk karnaval tidak apa-apa itu, guyon ya. Karena untuk mengenang bahwa yang berjuang itu diantaranya adalah para kiai-kiai yang hebat-hebat termasuk Wali Songo. Ini juga memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Zaman Wali Songo sudah ada Belanda apa belum Pak ya? Belum Pak. Paling wali-wali yang terakhir-terakhir yang 350 tahun Pak. Sudah ada. Wah, tahun berapa wali itu? Kerajaan Majapahit kan udah 1500. belum datang. Belum ya? Sebelum 1500 Masehi. Belanja rempah-rempah deh kali ini. Kalau Wali Songo itu berawal dari Syekh Ali Al-Bakir yang dikenal dengan Syekh Subakir. Itu yang ngawali penyebaran Islam di Indonesia dari Syekh Subakir. Sebelumnya sudah ada tapi belum mampu mengislamkan secara menyeluruh, kurang luas. Gruning Medan tok apa ning Aceh tok, ndak sampai ke seluruh Nusantara. Yang bisa menyeluruh itu berawal dari Syekh Subakir. Asli namanya Syekh Ali Al-Bakir. Nah, dilanjut dengan Syekh Jumadil Kubro. Terus nggadah putra namanya Raden Rahmat, terkenal dengan Sunan Ampel. Lah itulah berawal dari situ, berlanjut sampai wali-wali yang lain termasuk Wali Songo itu yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Tidak hanya Indonesia tok penyebaran Nusantara itu, sampai ke Thailand, sampai ke Malaysia. Pokoknya Nusantara itu yang mencakup Indonesia, Thailand, sampai ke Sriwijaya. Sriwijaya belum, sudah enggak ada ya. Pon niku orang-orang seperti itu kalau pakai udeng-udeng pantes Pak, pakai imamah. Lah kalau awake dhewe niki ndak pantes. Walaupun memang sunnah pakai imamah yang diubet-ubet, bukan serban yang dikalongkan itu bukan. Nah ini kalau pakai imamah, kalau orang yang menjadi ulama atau kiai, ini yang bagus imamahnya yang besar, jangan kecil gerusa ubetan tok. Tapi ndelalah wong Indonesia nggak imamah ra pantes Pak, karena irunge blesek-blesek. Lalu wong Arab niku pantes-pantes ganteng-ganteng karena sesuai dengan hidungnya. Ndelalah ya pantes kalau pakai imamah, badannya besar-besar. Nggak tahu, pokoknya wong Indonesia ya pantesnya ngene iki aja, pakai kopiah hireng, sarungan gitu paling pantes ini wis. Ini warisane Soekarno. Tapi orang mazhab Soekarno loh ya. Jika pakai kopiah hitam bukan karena mengikuti Pak Soekarno, tapi memang sudah adatnya orang Indonesia sejak sebelum merdeka itu pakai kopiah putih atau blangkon. Kopiah hitam atau blangkon. Terus yang kedua, yang ketiga, ulama ini sebaiknya pakai bajunya yang longgar, yang lebar lengannya. Supaya apa? Supaya ilmu ini terlihat mulia, terlihat kuat, seperti yang didawahkan oleh Imam Abu Hanifah
pendiri mazhab pertama kepada santri-santrinya, azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Intinya pakailah baju yang bagus, pakai imamah supaya kemuliaan ilmu ini terjaga. Tapi ya kalau ada orang yang memilih, ulama yang memilih macam biasa-biasa saja, ya tidak apa-apa. Beliau-beliau juga punya dalil, punya dasar yang kuat juga. Kayak contohnya Gus Baha, ya makanya biasa-biasa saja, nggak pakai serban. Termasuk kiai-kiai saya nggak pakai serban kayak gini Pak, jarang. Makanya saya itu kalau pakai serban siap-siap ngelap rai tok. Manut kepada kiai-kiai saya yang kebetulan semuanya mazhabnya macaknya biasa-biasa saja dan tidak pakai serban, tidak pakai udeng-udeng dan seterusnya. Bahkan kiai saya yang di Jawa itu terkenal dengan telu ireng loro putih, bahasanya loro putih telu ireng. Maksudnya apa? Itu julukannya Habib Lutfi Pekalongan kepada kiai-kiai Peloso. Loro putih telu ireng. Maksudnya piye? Yang dua itu kiainya itu senengnya pakai kopiah putih. Namanya Kiai Zainuddin Jazuli, putra pertama Mbah Jazuli. Yang kedua Yai Nurul Huda Jazuli Gusdah, Yaidah, abahnya Gus Kausar, bapaknya Gus Kausar. Sampai sekarang ya pakainya kopiahnya putih-putih. Telu ireng nih adik-adiknya, adik-adik beliau itu kebetulan modelnya hampir sama. Yang pertama Gusmi yang paling viral, kewaliannya viral, selalu pakai kopiah hitam. Terus yang kedua namanya Fuad Munim Jazuli, Gus Fu adiknya Gusmi. Yang terakhir yang ketiga adiknya Yai Fu namanya Yai Munif Jazuli. Itu yang saya derei apa ya, saya berkhidmah menjadi peladen beliau. Yang kelima, putra kelima dari Mbah Jazuli namanya Gus Munif Jazuli. Itu modelnya sama, selalu pakai, kalau pakai kopiah itu tidak pernah hitam, tidak pernah putih, selalu hitam. Bahkan jarang pakai kopiah kalau kiai saya yang saya khidmati tadi, yang saya melayani. Seringnya pakai topi, pakai pokoknya macak pengusaha lah. Pakai celana, pakai sepatu Van Toppel. Macaknya kayak pengusaha-pengusaha, kayak artis gitu loh. Mahal-mahal bajunya, ya mahal-mahal, jaketnya mahal-mahal, jam tangannya aja selawe juta. Pas waktu saya pas beliau sakit kurang 2 tahun meninggal dunia, beli jam 20 juta. Tapi wallah alam itu seorang wali tidak bisa di suudzon, tidak bisa diburuk sangkai apa tujuannya. Mungkin tujuannya yang jelas beliau itu tujuannya untuk dakwah, pasti itu untuk mengajak orang supaya seneng. Contohnya apa Pak? Ya pokoknya tempat yang kotor ke tempat yang kotor, itu kaki kiri dulu terus. Tapi kalau kamar mandi kita ya insya Allah rata-rata dari kaki tempat yang kurang bagus ke tempat yang agak bagus. Wala tastahib la tulazim syai'an mu'ziman wa in kutiba walim hindin. Terus ketika kita masuk ke dalam jeding itu jangan bawa tulisan-tulisan yang mengandung ilmu Allah, bahkan mengandung lafaz Allah, termasuk Al-Quranul Karim dan lain sebagainya. Kitab-kitab di dalam Islam, dongo-dongo
Kalau bisa jangan dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Termasuk doa di dalam kamar mandi itu ya jangan ditulis di dalam kamar mandi, Pak. Dihafalkan saja. Atau kalau benar-benar tidak hafal ya ditulis di luar kamar mandi, jangan di dalamnya. Di luar pun jangan dipepetkan, minimal 1,5 meter. Ada aturannya. Bahasa di dalam kitab itu tidak 1,5 meter, tapi 3 dhira', minimal 3 dhira'. Kalau ada tulisan-tulisan doa-doa itu jaraknya dari kamar mandi 3 dhira', 3 lengan. 3 lengan itu kira-kira 1,5 meter. Ini yang bagus. Sholawat jangan dibawa masuk, karena kalau membawa masuk itu semuanya hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram dibawa masuk asma Allah, karena mengandung kurang mengagungkan asma Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus tata krama yang selanjutnya ketika di kamar mandi itu, kalau bisa, kalau tidak mandi cuma BAB atau BAK, apa ya, satunya air kecil itu ya BAK Pak ya singkatannya ya, BAB sama BAK, tidak ada singkatannya kalau kecil itu ya. Maka tata kramanya jangan dibuka kepalanya, sunnahnya ditutup. Bahkan kalau lupa bawa penutup kepala, ya apapun yang dibawa dari kain-kain handuk atau bahkan kaos atau bahkan celana dalam misalnya. Loh, enggak apa-apa. Ini ada rahasianya. Nyapa to kok sunnah ditutup kepalanya itu? Karena ketika kita masuk ke kamar mandi itu rumahnya jin, setan dan sejenisnya. Rumahnya jin itu kamar mandi sama pasar. Rumahnya jin sama setan itu. Pokoknya senengane jin, setan, pasar sama. Kalau pokoknya siang malam itu pasar sama kamar mandi itu senengannya jin sama setan. Kalau malam senengannya jin setan itu di tempat-tempat air yang diam. Air yang diam. Ya kayak comberan, kayak kolam-kolam tempat pemancingan jenengan-jenengan itu. Biasanya ketemu berapa? Boten pas mancing kayak. Senengannya mancing nih. Sing tempat meneng-menengi kesenengane setan, jin terutama. Apa? Termasuk pohon-pohon besar, termasuk lubang-lubang yang lubangnya itu tidak ke dalam tapi rono mendatar. Itu senengane nggone jin setan. Allah, paralon dia. Dah, ketika kita masuk jeding ini tadi awalnya kalau bisa kepalanya ditutup supaya jalan jin untuk masuk ke dalam diri kita, setan untuk masuk ke dalam diri kita itu tertutup, terhalang oleh kain. Walaupun pakai kain sudah terhalang loh Pak. Percaya apa orang jenengan ki? Minimal pakai lengan baju kalau di dalam kitab ini. Kalau menurut saya tidak lengan baju saja ya, handuk ya, bahkan baju atau kaos yang kita pakai kita copot, tutupkan di kepala, terutama bun-bunan. Jalan masuknya setan atau jin kan bun-bunan zaman cilik kita itu pas masih kecil, embut-embut itu loh Pak.
ubun-ubun yang belum ada penutup belung tulangnya. Nanti jarak berapa bulan atau tahun kan nutup itu. Akhirnya sudah tidak empuk lagi bun-bunannya itu. Itu tidak tempuk itu, apa namanya? Tidak tempuk itu tidak menyatu. Tulangnya itu tidak menyatu. Itu batok kepalanya ngereng, apa namanya? Tidak kelet gitu loh, Pak. Kadang-kadang bisa ngerenggang. Pas ngerenggang itulah pas kesempatan jin atau setan masuk ke dalam diri kita. Nah, sehingga kalau kita masuk ke jeding, sunnahnya ditutup kepalanya. Terutama pas mau BAK sama BAB. Yang kedua, jangan nyeker. Jangan tidak pakai alas kaki. Pakai sandal yang bagus. Nah, itu juga ada rahasianya. Rahasianya menjaga kesehatan. Banyak orang itu tiba-tiba semaput ning jin ndak tertolong. Semaput ning kamar mandi ndak tertolong. Banyak toh Pak ya. Kemarin sudah saya terangkan itu. Itu berawal dari seringnya dia masuk ke kamar mandi tidak pakai alas kaki. Dan yang kedua, pakai kaki kanan dulu. Pokoknya tidak mikir. Pokoknya mlebu jeding, delalah seringnya kanan dulu. Kenapa kok kaki kiri? Jantung itu kan lurus dengan kaki kiri. Sehingga kaki kanan apa kaki kiri Pak? Jantungnya kiri ya? Kiri. Lah, ketika kita menginjakkan kaki kiri ini apa namanya? Dengan pakai alas kaki dan masuk jeding ke kaki kiri ini, jantung itu aman dari kuman, aman dari berhenti bekerja. Mungkin dihentakkan kan akhirnya dia bergerak. Niki sing jelas nih Habib Lutfi nggih sing viral niku. Detailnya lihat saja di YouTube. Lah niki itu sunnah itu semuanya ada rahasianya. Ada hikmahnya yang tersimpan di dalam kesunahan-kesunahan di dalam kita beribadah, termasuk urusan masuk ke kamar mandi. Oke, telapak kaki dilemei. Kemudian ketika masuk niki ndonga, ketika kita sudah mau nempel, sudah mepet dengan pintu kamar mandi, belum masuk kamar mandi sudah nempel, maka mulai ndonga. Jangan sampai doanya itu kencret sampai masuk kamar mandi. Artinya doanya harus selesai sebelum masuk kamar mandi. Harus selesai, ya berakhir di depan pintu kamar mandi itu. Apa doanya? Kalau yang viral, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi kalau dalam kitab sini agak sulit. Bismillah, a'udzubillahi minar rijisin najis al khabithil mukhbis. Kulai rapate apal. Jadi bismillah, a'udzubillah minar rijisin najisi al khabithil mukhbisi asyaitonir rajim. Yang benak Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini ya bagus untuk diamalkan. Bismillahi a'udzubillahi minar rijisin najisi al khabithil mukhbithi asyaitonir rajim. Artinya apa? Ya Allah,
dengan menyebut namamu saya masuk ke dalam jeding ini, saya berlindung kepada Allah dari ar-rijisin najis, dari setan yang suka menggoda, yang an-najisi, yang nibaake najis, apa ya, yang ngasih najis. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang suka menggoda, yang sukanya ngasih najis. Al-khabis, mulai dari setan perempuan yang ahli, kok enek setan perempuan tok, setan lanangi gak disebut. Al-khabisil mukhbis, dari setan yang juga suka membuat jijik, mukhbis itu membuat jijik, yakni setan yang telah dilaknat selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat, ar-rajim. Penaknya ya tadilah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, khubusi itu setan laki-laki, wal khaba'is setan perempuan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Terus melebu jeding. Apal semua toh Pak kalau itu? Masuk kecil diapal nih tuwek supe. Kemudian di dalam kamar mandi itu banyak tata keramanya tadi, menutup kepala, pakai alas kaki. Terus kalau beol, kalau BAB jangan dilihat kotorannya, karena kalau melihat kotoran itu memelantari atau menyebabkan mata gampang buram. Nah, jadi kalau melihat kotoran kita itu membuat mata kita insya Allah cepat buramnya. Belum tua-tua banget sudah buram. Karena sing men-men niku jangan ditambah mine. Pokoknya sing buram lah, sing buram-buram itu jangan ditambah buramnya dengan sering-sering melihat kotoran kita. Terus kemudian jangan sambil ngomong. Jadi jangan ngobrol. Jadi di kamar mandi jangan sambil ngobrol. Kalau ngobrol ini juga menyebabkan kita mudah tergoda oleh setan. Khusyuk, anteng, diam. Wah, ayo tambah nemen lek niku. Tambah ra karo-karuan. Penghilang bau itu loh, ditutupi dengan anduk irungnya insya Allah is aman. Lah kalau ditambahi rokok yo tambah campur aduk itu. Padahal Pak, kalau kita itu membau bau busuk, sering-sering membau bau busuk, maka kecerdasan kita akan berkurang sedikit demi sedikit. Nah, makanya kok tambah tua tambah goblok-goblok. Lah krono lek ngising karo ngrokok ternyata. Kenapa di dalam taklimul muta'alim itu diantara yang menyebabkan gampang lupa? Gampang lupa itu berarti marai goblok. Ini adalah sering membau-bau yang tidak sedap. Wah. Ya Allah. Sing bahaya lek tuwek gampang pikun, Pak. Karena penghindar pikun itu diantaranya jangan sering bau-bau yang tidak sedap. Makanya pakai wewangian. Makanya wewangian itu mencerdaskan Pak, mencerdaskan otak kita, mencerdaskan pikiran kita. Niki wangi.
nek entut malah disedot. Ya mari goblok insyaallah. Wah sing bau-bau busuk aja di terus-terus. Tapi ada yang bau wangi alergi itu ada. Bau wangi malah alergi. Berarti wangi ini wangi nyong-nyong paling. Cari wangi-wangi yang disenengi lah. Senengin jenengan apa? Atau kesukaan umumnya orang itu wanginya bagaimana? Jangan kau paksakan wanginya jenengan dipaksakan untuk dinikmati orang lain. Kadang-kadang ya beda-beda hidung itu seleranya. Ada yang senengannya itu wanginya menyengat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang baunya wangi itu yang tidak terlalu menyengat, yang penting seger gitu. Jadi intinya kalau pengen awet cerdas, sering-sering bau wangi dan menghindari bau-bau busuk. Insyaallah awet cerdas, insyaallah tua era pikun. Kemudian jangan gampang nyisi ya Pak ya. Itu loh Pak. Tengah-tengah kita beol, BAB atau pipis, buang apa namanya ini? Ingus, umbel. Kemudian jangan sambil sikat gigi. Termasuk sikat gigi. Balik lagi beol sikat gigi. Atau meludah ding. Meludah, jangan sambil meludah. Kalau meludah ini menyebabkan ngelantari, bukan ngelantari gigi kita menjadi kuning. Atau bahkan merah, saking kuningnya sampai tebel, sampai rupanya koyok kuning-kuning sampai kotor atau abang-abang. Itu ora krana kakean rokok. Utawa ngrokoknya karo ngising ya wis. Insyaallah pas itu. Niku Islam Pak. Jadi Islam ini ngajari sedetail itu Pak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kehidupan kita supaya kita itu menjadi orang Islam sing seger di sawang, tetap cerdas, matanya tetap tajam, di dalam kamar mandi itu sedetail itu. Penyebab mata buram banyak sekali ya, tidak itu saja, termasuk yang paling parah ya sering maksiat itu aja lah, sering maksiat itu yang termasuk melihat kemaluan bikin buram mata. Banyak yang bikin buram mata itu. Termasuk apalagi melihat, kalau melihat salib itu bikin gampang lupa, mengurangi kecerdasan melihat salib. Salib yang ada gambar patung yang di salib itu loh. Melihat salib, tapi di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu melihat salib gitu aja. Melihat salib itu menyebabkan gampang lupa, mengurangi kecerdasan. Termasuk makan kecut-kecutan. Terus ketika keluar di dalam kamar mandi sudah ya tata keramanya, jangan ngomong, jangan sambil meludah, apalagi merokok. Wes berat iki. Gara-gara ngaji kon apa jenenge leren ngerokok pas ngising. Kemudian ketika masuk pakai kaki kiri, ketika keluar pakai kaki kanan, terus ndonga. Ghufranakallahumma ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini. Terus kalau yang viral wa abqa fima yang fauni. Kalau yang viral alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al adza wa afani. Artinya alhamdulillah engkau telah menghilangkan dari saya penyakit dan memberi kesehatan kepada saya.
Karena ya beol itu atau BAB itu ya kalau ndak segera dibuang itu lama-lama ya jadi penyakit lambung, penyakit masuk angin dan seterusnya. Bahkan penyakit liver. Kalau di dalam kitab ini ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anni ma yudhini, sama artinya. Semoga engkau mengampuni saya, alhamdulillah engkau telah menghilangkan dari saya perkara yang membuat saya jadi sakit atau enggak sehat, dan menetapkan di dalam diri saya apa yang membuat manfaat pada badan saya. Wayam bagi anta'id dan nabla tu'id dan nabla. Lah niki tata krama selanjutnya, ketika kita di dalam kamar mandi kalau mau membuang air BAB atau buang air kecil, harus disiapkan segala sesuatunya. Yang baik itu ya menyiapkan air dan juga menyiapkan tisu. Kayak di hotel-hotel itu, yang tisunya untuk istinja, untuk cawi, yang airnya untuk membersihkan kotoran yang sudah tidak ada bentuknya tadi, tidak ada bekas yang nyata, tinggal sisa-sisanya, itu yang bagus. Tapi kalau repot ya sudah pakai air saja. Yang jelas airnya disiapkan. Kemudian di dalam kita cebok itu Pak, kalau kelanjutannya kita mau ibadah, jaga diri kita dari percikan-percikan air yang membuat najis. Terutama kalau kamar mandinya atau jedingnya itu hanya disiapi air yang cuma seember kecil, air yang benar, air yang aman untuk cebok, untuk membersihkan kotoran itu. Kalau air itu ukurannya, air isinya itu kalau diukur itu 60 cm persegi, 60 cm persegi airnya saja. Makanya kalau buat kolah atau tampungan kamar mandi itu jangan kecil-kecil Pak, yang besar, supaya air yang tersisa itu selalu lebih dari 2 kolah, minimal 2 kolah. 2 kolah itu berapa? Ya tadi kalau airnya itu kalau diukur pakai sentimeter persegi, ke lebar sentimeter persegi, tinggi sentimeter persegi, luas 60 cm persegi. Pokoknya 60 cm persegi lah. Itu airnya saja. Berarti kamar mandinya kalau buat kolahan atau tampungan air bak mandi itu minimal ya 1 meter persegi lah. Nah, minimal bukan 1 meter ya, 80 cm persegi. Karena kadang-kadang air itu kan tidak penuh. Nah, untuk menjagani pas kerannya macet, maka buatlah yang besar sekalian. Sehingga kalau tersisa itu selalu lebih dari 2 kolah air tersebut. Karena apa? Gusti Allah niki Maha Suci. Kalau kita menghadap Allah niki kesucian kita tidak sempurna, sulit untuk terus Allah itu mendekat pada diri kita, atau kita itu sulit untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang berusaha suci, menjaga kesucian yang benar-benar luar biasa. Makanya banyak orang itu asalnya biasa-biasa saja, orang biasa-biasa saja, karena beliau tahu cara menjaga kesucian,
tahu cara menjaga dari percikan-percikan najis, ngati-ngatinya luar biasa, derajatnya itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berawal dari jaga najis. Banyak sudah contohnya. Kalau tidak begitu jaga najis, ngangkatnya derajat orang ini pelan-pelan, tidak cepat. Kalau pengen cepat, makanya para wali-wali Allah itu jaga najisnya luar biasa, Pak. Waliullah nih. Sehingga saking delalah enek modele waliullah itu jarang ke kamar mandi, jarang ke jeding. Karena ya jarang sekali pipis, jarang sekali buang air besar, sehingga awet kesuciannya. Ini banyak, termasuk Mbah Yai saya. Mbah Yai saya itu ya tadi ya, Munif Jazuli itu termasuk salah satu yang bersaksi beliau wali adalah Gus Dur. Ya, pun kalau ceritakan yang pernah saya ceritakan tahun 89 atau 87 ya, 1987. Niki Gus Dur itu sudah bersaksi bahwa Yai Munif Jazuli namanya itu adalah waliullah, sehingga beliau itu sak model, orangnya itu satu model gitu loh. Satu modelnya bagaimana? Gus Dur ini kadang-kadang tidak kelihatan sholatnya, bahkan puasa Ramadan panggah ngopi, panggah rokokan. Jenengan tidak pernah lihat toh, saya juga tidak pernah, tapi ceritanya ada jago dan sisa fotonya ada. Di poso-poso rokokan, habis ngaji, habis zuhur ngaji sampai kira-kira jam 3, setengah 4 ya, belum sampai maghrib sudah selesai, nyampe kamar pesen kopi sambil nunggu apa ya, habis ngaji terus ngopi sama rokokan. Berdua itu modelnya sama. Tapi ya nyatanya para kiai, para orang-orang hebat takzim kepada beliau berdua, walaupun syariatnya kaya ngoten niku ndak bisa ditiru, tapi itu ndak bisa ditiru. Kok enek wong biasa-biasa macak kayak gitu wis ngapusi. Namanya macak wali. Tibae wali santri, wali murid. Wali murid iya anake pokoknya punya anak putri sudah, berarti wali sudah, wali nikah. Dah, jadi kalau pengen cepat derajat kita di sisi Allah diangkat, caranya adalah cara menjaga najisnya ini ngati-ngatinya luar biasa. Termasuk percikan-percikan air. Kalau masih posisinya, bahkan walaupun pas posisi nakok lah, kalau bisa ya tetap dalam keadaan suci terus, karena ya nakok itu ibadah, apalagi nakoknya karo selawatan. Nah iya tambah jos, insyaallah awet ketai. Tapi kadang-kadang kita tidak percaya seperti itu, tidak percaya, hanya mengandalkan yang ya ilmiah, yang nyata juga perlu, tapi ilmiah batiniyah, usaha batiniyah itu juga harus diusahakan, benar-benar diusahakan. Jam pinten nih? Wah, jam 10 bisa. Niki saya masih nyampe Cawi. Ketika kita beol, ini ada sunnah-sunnah yang perlu dijalankan lagi untuk supaya kita itu benar-benar suci dan bersih. Namanya berusaha bersih atau istibrok dari air kencing terutama. Bagaimana caranya? Yang pertama, dipeliriti.
Kalau lanang ya dipelirit Pak, dipelurut gitu ya. Ya dipelurut, pelurut itu ya ditekan tapi tidak terlalu nemen. Ini supaya apa? Benar-benar bersih. Karena kalau sudah tua-tua kayak kita ini, onderdilnya itu sudah agak lobet, agak sendat-sendat dan seterusnya. Jadi habis mandek sudah, misalnya air kencingnya mandek, pasti ada yang sisa-sisa di dalam itu belum benar-benar keluar semuanya. Masih ada sisa-sisa, yang sisa-sisa ini kadang-kadang kita sudah nganggapnya bersih, tahu-tahu pas mau sholat atau pas lagi duduk-duduk kroso, klenyer gitu. Ya Pak ya. Loh itu najis itu. Kalau dibuat sholat ya tidak sah walaupun cuma titik setetes, bahkan setengah tetes, tidak sah itu. Apalagi ngenai sarung. Ya pasti kalau tidak pakai CD ngenai sarung. Kalau pakai CD masih nempel CD. Atau celana, kalau orang tua-tua itu celana pendek itu. Nah, jadi harus istibra, berusaha bersih, baik dari air besar ataupun air kecil. Yang kedua dengan cara dehem, tapi ya berisik, neng jero jeding dehem. Yang bagus di dalam kamar mandi itu sunyi senyap. Tapi kalau cuma di rumah itu berdua sama istri atau hanya beberapa keluarga ya tidak apa-apa. Caranya tuh itu sudah menekan supaya bersih. Tapi kalau saya kayaknya tidak bisa Pak. Kalau saya ini ya istibroknya tidak dipeluruti, pokoknya dikeluarkan dengan ngeden. Kalau meliriti tadi caranya pakai tangan kiri, kemudian ini apa namanya, dua jari ini dibuat megang mulai dari ujung sana yang nempel burit, kan ototnya ya dari sana tuh Pak, terus dipurut sampai atas. Ya Allah, jadi sampai ujung dipelirit bawah, bagian bawah. Nah ini namanya istibra. Otomatis ini berlaku kalau kencingnya di dalam kamar mandi. Kalau di pinggir jalan, ayo ya, wassalam, gak masuk ya. Ban mobil, ngisor wet karet dan seterusnya. Itu kalau ndak sholat ya ndak apa-apa Pak. Masalahnya ndak sholat. Lah kalau habis itu terus sholat, ya ndak sah sholatnya Pak. Pasti ada yang nyeprit. Nah inilah yang jenengan-jenengan yang hadir di sini, ojo ngono gitu Pak. Kalau bisa urusan najis ini benar-benar dijaga. Wong sekarang itu hampir setiap kilo ada masjid, ada toilet, ada kamar mandi, atau pom bensin dan seterusnya. Banyak sekali ampiran-ampiran yang menyediakan air untuk kesucian kita. Kalau yang di jalan-jalan loh ini ya. Kalau yang di rumahan atau yang di kebun, lah ini nanti ada tata keramanya. Insyaallah pertemuan berikutnya. Pokoknya diantaranya sekarang aja ya. Sampai jam piro Pak Ujang? Pak Rendi wis ra kuat melek iki. Ngantuk iki.
Nah, jadi bahaya karo kadung batange batang seru. Wah, ya gatel ra karo-karuan. Akhirnya mendul. Kemudian di dalam kita istibra atau membersihkan bekas-bekas kencing tadi dengan cara dipelirit, dengan cara di ngeden atau dengan cara dehem. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, aduh, gak perlu disampaikan. Ini gak enek sing wedok. Bahasanya ning kene ngeri, Pak. Bahasa Arabe tadwa al mar'ah asabi ayatihal yusra ala anatiha. Wah, bahaya. Anah iki ulu kempung. Ulu kempung sing sebelah ndi aku ya ora roh. Ya Allah. Pun mungkin malam ini itu saja dulu. Jadi tata krama kita mulai dari pakai baju, masuk ke kamar mandi, kemudian cara bebersih ketika kita beol ataupun air kecil, buang air kecil, ini benar-benar kalau bisa dijaga kesuciannya, terutama kalau di jedingnya itu pakai menyediakan ember yang kecil. Itu pasti kalau saya tidak saya pakai air yang tertampung di air ember tadi. Kenapa? Saya bayangkan sebelum saya masuk ada orang kencing itu sambil berdiri dan pasti nyiprat di ember tadi. Makanya kalau saya ke kamar-kamar mandi di pinggir-pinggir jalan yang menyediakan air tampungannya ember kecil, tidak saya pakai gayungnya, tak bersihkan gayungnya, tak cuci dulu gayungnya, kemudian menampung air dari kran langsung untuk cebok. Makanya lama. Nah, padahal saya pakai sarung kemana-mana, lebih praktis, lebih mudah untuk menjaga kesucian. Itu saja lama, apalagi yang pakai celana, yes, pasti tambah repot, tambah lama. Repot Pak menjaga kesucian itu kalau pakai celana itu, kalau pengen kencing di jalan, saya yakin saya yakin kalau kencing pasti ada yang nyiprat di kain celana kalau tidak dilepas semuanya. Makanya ya Allah, menjaga kesucian itu nomor satu. Kenapa? Karena Allah itu maha suci. Allah itu tahirun, maha suci. Yuhibbul mutatahhirin, yuhibbut tahirin. Allah itu ya juga senang terhadap kesucian. Allah maha suci. Kalau kita menghadap Allah, ya diri kita diusahakan sebersih-bersihnya, karena kita menghadap Allah yang maha suci. Kita kalau menghadap orang yang tinggi derajatnya kayak Pak Bupati, Gubernur, Presiden saja, kerapian kita itu kita maksimalkan. Mungkin juga kesucian, kebersihan baju kita maksimalkan. Lah ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap Allah, kesuciannya yang dimaksimalkan. Walaupun tidak rapi, walaupun kurang rapi misalnya, yang penting kesuciannya. Karena ya setiap waktu Pak, lima waktu sehari semalam. Kalau cari yang bagus, kadang-kadang yang bagus dicuci karena sudah kotor, tersisa yang kurang-kurang bagus, ya sudah itu saja dipakai. Yang penting sucinya yang dijaga, itu yang paling penting. Insyaallah kalau kesucian zahir terjaga, baru kesucian batin diusahakan sedikit demi sedikit. Insyaallah lama-lama akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan diwariskan dan diwarisi oleh anak keturunan kita usaha kita tadi. Itu pasti Pak, pasti. Pak Yusuf seperti ini warisan dari mbah-mbahnya dulu, itu pasti.
ahli ndonga, ahli ibadah. Nah, semuanya pasti ada warisan dari orang tua kita. Kalau kita itu kelakuannya kurang baik, ya dituruni anak-anak kita kurang baik. Kalau kita baik, insya Allah, ya pasti kan harapan kita kan anak keturunan kita jadi orang-orang yang baik. Bahkan kalau levelnya kalau bisa waladin sholihin yad'u lahu, artinya anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tua kita, orang tuanya, anak-anak kita mau mendoakan kita. Caranya bagaimana? Ya dari diri kita dulu, diusahakan sebaik mungkin supaya anak keturunan kita jadi waladin yad'ulah. Ini yang paling penting, waladin yad'ulah itu bukan tetangga yad'ulah, bukan ustadz yad'ulah, kiai yad'ulah, tapi waladin yad'ulah. Artinya bagaimana? Ini yang paling pengen kita sampaikan sekarang. Saumpama jenengan yasinan tahlilan mendoakan orang tua, kalau bisa sampean ikut baca mulai awal sampai akhir, jangan sibuk ngatur konsumsi tamu. Wayai yasin tahlilan malah sibuk, malah guyon ning jaba, ora maca apa-apa. Yang paling ditunggu yang meninggal dunia itu orang anaknya, Pak. Yang paling ditunggu bukan tetangganya, bukan kiai yang memimpin, tapi waladin sholihin yadullah. Itu bukan kiai sholihin yadullah, bukan jarin atau tetangga sholihin yadullah, tapi waladin sholihin yadullah itu anak, anak kandung. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, yang paling berhak ngurusi atau yang paling pantas ngurusi adalah anak kandung. Kalau anak kandungnya perempuan semua, ya sudah, baru wakil yang lain. Tapi khusus mendoakan ini, ya tidak bisa diwakilkan. Ya bisa, tapi yang paling bagus orang yang mendoakan orang tua kandung adalah anak kandungnya. Ikut yasinan tahlilan mulai awal sampai ndonga, konsumsi dan lain-lain, ben diurusi dulur-dulur, tonggo-tonggo yang lain. Ngoten nggih. Dah, mungkin ada pembahasan-pembahasan, pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal mengganjal di hati. Monggo disampaikan. Ini loh Pak, seandainya kita belum mandi wajib, kan masih Ya. dalam keadaan hadas besar, apakah boleh kita bersolawat atau membaca bismillah di saat melaksanakan rutinitas seperti takoh? Oh ya. Tulus, ces. Ketika kita belum mandi besar, beraktivitas apapun, boleh apa enggak? Kalau kita masih hadas besar, kalau bisa, kalau pengen beraktivitas yang aktivitas apapun, terutama makan atau minum, itu wudu dulu. Jadi wudu ketika kita habis hadas besar itu sunnah. Sebelum mandi, wudu sebelum mandi besar itu hukumnya sunnah. Lah kalau kita bilang belum bersempat untuk mandi karena dingin, karena repot dan lain sebagainya, ya sudah wudu saja dulu yang penting, habis itu beraktivitas yang lain. Kalau masih dalam posisi hadas besar sudah aktivitas, ini makruh, tidak sampai dosa tapi makruh, kurang baik gitu aja, kurang barokah lah. Enggak barokah kok orang, enggak barokah. Barokah itu apa ya? Misalnya kita seminggu dapat takoan 40 kilo seminggu,
Krono barokah Pak, cukup rasane. Itu namanya barokah. Kalau tidak barokah, seminggu sak kintal lebih panggah kurang. Kayak akhirnya hasilnya orang patek nggih ibadah malah gifoya-foya namanya nggak barokah ya kayak gitu. Barokah itu sedikit tapi malah membuat kita tambah syukur ning Gusti Allah. Itu namanya barokah. Termasuk aktivitas hadas besar kalau belum wudu kurang barokah. Kalau wudu dulu insyaallah ya tetap barokah. Yang bagus ya mandi dan seterusnya. Mandi besar dulu baru aktivitas. Pokoknya terutama makan minum, kalau pengen makan minum setelah hadas besar, wudu minimal. Dikhawatirkan ngeten karena di dalam Ihya Ulumuddin itu kalau kita misalnya hadas besar, kalau bisa jangan menghilangkan apa-apa yang nempel di tubuh kita, mulai rambut, kuku, termasuk sampai upil-upil. Siapa nama? Karena yaitu itu semuanya dihukumi dalam keadaan junub, bahasanya berhadas besar semuanya. Kalau ada yang rambut copot sementara belum dimandikan mandi besar, nanti di akhirat rambut tadi akan datang kepada kita dalam keadaan belum mandi besar, masih hadas besar, padahal kita mau menghadap Gusti Allah. Jadi risih sekali rasanya, walaupun tidak sampai menyebabkan nyemplung neraka. Insyaallah ya risih sekali, tidak enak lah, perasaannya tidak enak. Makanya yang bagus segera, yang bagus. Kalau males ya jangan males. Iya ya. Ya seperti itu tata keramanya hadas besar. Wong mari subuhan no main. Terus budal nakok. Makanya jenengan kalau bisa itu di rumah itu kamar mandinya yang mantap, diutamakan kamar mandi dulu sebelum rumah. Kayak kamar mandi sing mantap, sing akeh banyune. Nah, insyaallah selalu terjaga kesuciannya. Diusahakan, usaha sekuat tenaga, pokoknya utamakan kamar mandi. Kalau orang yang paham-paham itu kalau mampir ke masjid dilihat jedingnya dulu, mantap apa enggak jedingnya. Simpang metur mantap, wah ke mampiran, akhirnya ke langganan. Hanya masjid Simpang Metur itu semakin banyak apa biasa sama dengan yang dulu Pak? Lah iya tambah banyak, itu saya yakin karena jedingnya. Di mana-mana itu kalau jedingnya mantap, bahkan tidak hanya orang-orang awam toh, kiai-kiai yang mampir di situ banyak cerita ke saya itu. Wih, saiki poe enak masjidnya. Oh ya, iya. Siapa? Lah, Kiai Kafabi. Itu sama alumni Boyo pondok beliau. Diampirnya ke sini karena tahu jedingnya enak. Ono ngerubah jeding dhisik ngejak gelut dhisik dadane. Bahasan wis penak ngene iki jajal. Kan terasa. Karena saya itu gawean iki lunga
mulai Medan sampai paling jauh Banyuwangi kalau wetan, kalau barat Medan. Itu yang selama di perjalanan yang dipikir ya cari jeding yang enak. Di mana-mana saya itu yang saya barengi macam-macam orang, mulai orang biasa sampai luar biasa ya kayak Habib Umar Mutahar itu saya pernah ngawal beliau ya lumayan jauh ya golekane jeding penak. Hanya kalau turun Habib Umar jangan turun dulu, tak cek dulu kamar mandinya enak apa enggak. Kalau enggak enak enggak jadi mampir. Kalau kiai kayak gitu Pak, kalau kiai itu pokoknya ampirannya mbuh enggak ngurus bagusnya fasilitas, yang penting jedingnya gede, tampungannya besar. Apalagi bagus tampungannya besar. Tampungan yang pasti perlu ditampung bak mandinya itu loh. Delalah model orang kesehatan sekarang itu anjurannya ijen aneh. Bahasanya gak boleh pakai bak mandi yang besar-besar karena terlalu lama ditampung udah habis-habis. Dianjurkan malah pakai ember kecil. Orang mikir najise berarti. Itu apa namanya anjuran orang ahli kesehatan. Itu loh Pak yang kemarin kita di briefing bolak-balik itu loh. Empuh piye kewalak-walik. Ya memang apa namanya kalau kecil kan ya segera ditumpahkan ke ndak eman-eman. Kalau terlalu banyak ditampung kan ya eman-eman dibuang. Tapi kalau tahu bahwa kesucian itu nomor satu ya, karena air kalau banyak kena najis ini tidak akan dihukumi najis kalau selama tidak berubah airnya, baunya, rasanya, warnanya. Insyaallah kalau cuma kepercikan satu percik air kecil atau pipis, insyaallah ya ndak najis. Ya ndak najis kok insyaallah, ya ndak najis, syaratnya 2 kolah lebih. Dah balik rono neh. Pon ndak ada yang tanya, kalau ndak ada yang didoakan. Tunggu bareng. Kayaknya sudah ngantuk semuanya ini. Bisa doa. Ganjalan. Kenapa? Hukum wajib, sunnah, al-mubah itu terus masuk bid'ah niku termasuk hukum betul. Bid'ah dolalah niku termasuk hukum betul niku. Kok dolalah? Pira bener niku lho. Bid'ah niku tau. Hukum apa itu? Nah ini sing perlu kita pahami itu sebenarnya bid'ah itu bagaimana toh, yang benar-benar bid'ah itu. Bid'ah itu sesuatu perkara yang belum pernah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang baik ditetapkan secara takriri atau fi'li. Jadi ngeten maksudnya, baik perkara atau ibadah itu dikerjakan Kanjeng Nabi langsung atau dikerjakan sahabat tapi dibenarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak contohnya yang takriri, Kanjeng Nabi tidak melakukan tapi Kanjeng Nabi diam saja. Ini sholat sunnah setelah wudu. Ya, sholat sunnah syukur karena wudu. Habis wudu karena mensyukuri ditakdir sama Gusti Allah bisa wudu, akhirnya disyukuri dengan sholat. Enek ya seperti itu. Ya, akhirnya sahabat Bilal ya yang melakukan, sahabat Bilal bin Rabah, akhirnya ya dibiarkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak mengerjakan itu. Lah itu namanya sunnah, masih sunnah. Lah yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi
tapi masih tidak meninggalkan pakem dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu contohnya mencetak Al-Qur'an. Kanjeng Nabi tidak pernah mencetak Al-Qur'an, sahabat juga tidak pernah mencetak Al-Qur'an dikumpulkan mulai Fatihah sampai An-Nas. Dulu itu zaman Kanjeng Nabi itu ngumpulkan di otak, Pak. Ada yang ditulis di pelepah kurma, kulit onta, kulit-kulit hewan dan lain sebagainya, masih morat-marit intinya. Tapi yang ngumpul, benar-benar ngumpul pada masa Kanjeng Nabi itu di otak semuanya, hafal semuanya. Ya tidak semuanya, sebagian besar sahabat itu hafal Al-Quran itu, sehingga tidak perlu ditulis. Nah setelah itu, setelah Kanjeng Nabi wafat, Islam menyebar semakin luas ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya orang-orang yang tidak berbahasa Arab ini pengen baca Al-Quran, piye carane bingung. Akhirnya ditulislah Al-Quran mulai mulai Fatihah sampai An-Nas. Itu sejak sahabat Utsman. Itu namanya bid'ah. Kanjeng Nabi tidak pernah ngongkon, juga tidak pernah membenarkan. Tapi kalau tidak ditulis, ya awake dhewe wong Indonesia seperti ini lek maca Al-Qur'an piye jajal? Wis ora pate apal. Kok apal to Pak, ora pate iso maca. Nah, ngaji belajar piye? Kalau tidak ditulis mulai full, ini sulit sekali untuk Pak ngerti mukjizat Gusti Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Makanya itu namanya bid'ah. Lah bid'ah ini hukum apa bukan? Bid'ah itu masuk kategori istilah yang bukan hukum. Hukum itu ya cuma 5. Mulai wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Lah bid'ah ini masuk kategori istilah yang memasukkan 5 hukum tadi. Jadi ada bid'ah itu wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Nah, jadi bid'ah ini ada yang wajib juga. Contohnya apa? Ya Al-Quran tadi. Nulis Al-Quran itu termasuk bid'ah yang wajib. Kalau tidak ditulis pasti kita tidak bisa baca. Kemudian ilmu yang menyebabkan kita bisa baca Al-Quran itu juga jadinya wajib. Apa contohnya? Ilmu tajwid. Bid'ah itu Kanjeng Nabi tidak pernah ngajari ini namanya idgham, ini namanya izhar. Tidak ada, tidak pernah Kanjeng Nabi. Ini namanya gunnah, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, mat, mulai mat tabi, mat. Itu semuanya yang ngarang ulama. Yang ngarang tajwid siapa? Kalau yang ngasih titik di dalam tulisan Al-Quran itu di zaman sahabat Utsman nulis itu ndak ada titiknya, ndak ada harokatnya. Yang ngerti ya cuma yang hafal-hafal Quran sama orang Arab tok. Waktu itu awal-awal dicetak Al-Quran. Terus masuk generasi tabi'in. Setelah sahabat kan pengikut sahabat namanya tabi'in, namanya Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali Al-Qadhi. Baru beliau keliling sampai ke daerah Syria, Lebanon dan lain sebagainya. Kok di sana banyak orang Islam tapi bukan orang Arab. Nah, terus mereka semua kalau pengen baca Al-Quran bingung. Ini ba apa sa apa ta apa ya, kan delosor kabeh itu Pak ya. Ba ta sa ya nun kan ngene kabeh kalau digandeng. Kayak tabat itu ndak ada taknya, ndak ada titiknya.
yo ndelosor kabeh itu aja. Kalau nggak paham pasti wong kita dikasih titik ndak ada harokatnya sudah bingung. Lah ini enek harokatnya ndak enek titik. Lah di sama Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali Al-Qadi dikasih titik. Lek bak ki titik ngisor 1, tak titik 2 atas, sa titik 3 atas dan seterusnya, itu yang ngarang Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali Al-Qadi. Itu bukan sahabat, itu juga bid'ah tapi wajib. Terus harokat, nah, itu yang ngarang namanya Syekh Khalil Ibnu Ahmad, nah, Syekh Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Nah, sapa kuwi? Ya pokoke ulama lah. Itu pengikutnya sahabat. Jadi generasi dari sahabat itu sekitar 4 generasi. Ngarang harokat fathah, kasroh, dhammah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang. Itu ngarang namanya sukun, itu namanya Syekh Ahmad Al-Farahidi. Nah, setelah itu sudah lengkap. Ilmu nahwu sorob itu juga bid'ah. Itu juga bid'ah. Ya, yang ngarang termasuk tadi Abdul Aswad Ad-Du'ali. Wajib. Bid'ah sunnah, contohnya maulidan, terus yasinan, maulidan, yasinan, tahlilan, mulut, apa jenenge, manakiban, istighosah, maulimoy lo, manakiban, maulidan, mauidhah, mangan, mulai. M5 manakiban, maulidan, mauidhah itu ceramah, mangan, terus mulai. Itu sunnah. Mangan-mangan ini sunnah Pak. Ngaji karo mangan ini sunnah. Apalagi karo ngopi. Lah isine barang wajib lah ngaji. Lah ngaji seperti ini zaman Kanjeng Nabi ya ada, sudah. Kalau majlisan kayak gini zaman Kanjeng Nabi ada. Adanya kayak gini Pak. Majlisan sing istighosah, majlisan sing wiritan-wiritan. Zaman Kanjeng Nabi malah rapata enek. Kanjeng Nabi itu duduk-duduk ngumpulnya orang kayak gini pas ngaji tok, bahas ngilmu tok. Bahas carane salat piye. Kanjeng Nabi berkata, qala Nabi, sabda Nabi disampaikan ya kayak gini pas keadaan kayak gini. Atau pas khutbah dan seterusnya. Dah ini bid'ah Pak. Jadi bid'ah itu kalau menurut ulama kita madzhabul arba'ah termasuk Imam Syafi'i, pencetus orang cerdas yang luar biasa itu termasuk madzhab 4 ini, orangnya cerdas-cerdas ke level cerdasnya itu tidak ada bandingannya sampai kiamat. Tidak ada bandingannya sampai kiamat. Lah sekali maca langsung apal sampai mati. Sekali baca itu loh, tidak bakal lali sampai mati. Ada orang kayak gitu sekarang. Ya ada, tapi yang dibaca bukan hadis, bukan Al-Quran. Yang dibaca matematika, yang dibaca hitung-hitungan, IPA. Ya akhirnya ya tidak bisa dibuat pegangan agomo. Dah. Jadi bid'ah bukan hukum, tapi bid'ah itu istilah yang tidak ada, pokoknya pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yang bisa mengandung haram, bisa mengandung mubah, bisa mengandung wajib, bisa mengandung sunnah, bisa mengandung makruh, termasuk ngerokok. Iki bid'ah makruhah. Tapi lek ngerokok tujuannya ben semangat ngaji, sunnah. Tapi lek orang ngerokok ra kuat ngaji, wajib ngerokok.
Lah iya seperti Mbah Yai kula niku, Mbah Yai kula niku ngerokok mboten mandek-mandek, Pak. Karena napa? Dengan merokok itu ngaji teh loh, sehari semalam itu 18 kali majelis kayak gini. Sekarang apa ada kiai kayakku, kayak kuatnya kayak gitu. Tapi itu sambil ngerokok ndak mandek-mandek. Wah. Tapi nyatanya dadi wali, putranya banyak yang jadi kekasih. Oh, semuanya bukan banyak, semuanya jadi waliullah loh, Pak. Yang bersaksi orang hebat bukan saya, orang Habib Sinan wow. Habib Lutfi bin Yahya yang bersaksi beliau bahwa kan ada salah satu santri Ploso itu sowan kepada Habib Lutfi. Kondi mondok ning ndi Ploso. Oh, wali limo ireng loro ireng putih loro ireng telu. Apa maksud dipikir-pikir tibae ternyata kebiasaannya yang 2 itu pakai kopiah putih, yang 3 pakai kopiah hitam. Wali limo bahasa nih. Dah, ini masalah bid'ah. Makanya kalau orang yang membid'ahkan krono ilmune yang dibaca ndak luas, kurang adoh lek ngopi, kurang kental lek ngopi, kurang akeh lek campur ulama kiai lah intinya. Iya, jadi kalau pengen paham tentang bid'ah, pelajari seluas-luasnya. Makanya NU itu semuanya dipelajari, Pak. Nahdlatul Ulama itu semuanya suruh melajari. Kalau bisa kitabnya orang-orang yang suka membid'ah juga dihafalkan, dipelajari. Terus dibandingkan. Pasti kalau mereka semuanya mau baca kitab-kitab kita juga enggak, kan mereka ngelarang untuk membaca selain karangan mereka sendiri. Kalau NU enggak, sudah baca semuanya. Pasti semuanya kalau mau baca semuanya akan NU pada waktunya. Pasti itu. Sekarang sudah bau-bau NU itu namanya Ustadz Adi Hidayat. Padahal dulu getol Muhammadiyah. Sekarang karena saking cerdasnya, saking pinternya, semuanya dibaca. Lama sekarang itu lebih condong ke NU. Hanya menurut orang Muhammadiyah bahasanya sekarang Ustadz Adi dia enggak kayak dulu lagi. Kalau mau coning Facebook itu. Ya memang kalau orang mau baca seluas-luasnya pasti akan NU pada waktunya. Kayak sekarang sudah mirip-mirip NU itu yang dulu sangat keras ceramahnya, itu namanya Andirja. Itu siapa namanya? Ustadz nggih Andirja niku lho. Nah itu sekarang kok munda ya mirip-mirip kita sekarang. Kayak contohnya ini loh, bab sholat itu sudah menganjurkan tidak mekangkang. Bahasanya tapi masih malu-malu. Bahasanya tidak tegas gitu loh. Yang bagus kita tuh kalau sholat tidak terlalu membuka kaki, yang sedang-sedang saja. Kalau sudah melihat videonya, oh saya kok mampu. Ketika kita sendekap, ini tidak ada ajarannya bahasanya gitu. Di atas dada tidak ada pasaran. Kalau yang ada itu antara dada dan pusar, bahkan di bawah pusar malah ada. Podo karo aku kuwi. Kalau baca lagi podo. Ustadz Firanda, Firanda Andirja. Suwi-suwi dadi NU lah gelem sinau terus. Ini orang NU tidak ada yang melebihi luasnya keilmuan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tidak ada, Pak.
sampai sejak zaman dulu sampai sekarang luas keilmuannya. Dah, ini merembet nih. Suisi mundak ngelek-ngelek rono. Dan pokoknya yang bid'ah kan ini kong belajar sing sak luas-luase. Tapi kita ya jangan ngongkon tok, kita juga ikut belajar seluas-luasnya. Wong saumpama kita sejak lahir ceprot ngaji belajar agama sampai misalnya umur 100 tahun lah belajar terus ora mandek-mandek. Ilmu nih berapa bakal entek. Enek sing ngrung-roh. Saya itu sampai saat ini wakil sing belum saya kuasai tentang ilmu nih Gusti Allah wakil ra karo-karuan. Padahal lek mondok lek ngaji ki kalau setat tenanan 96 sampai sekarang ya ora mandek-mandek. Tahun 96. Wis pirang tahun kuwi. Sudah 27 tahun Pak ya. Ora mandek-mandek lek ngaji. Enek sing ngrung-roh. Ya kadang dhisik roh saiki lali. Sejak tahun 96 saya benar-benar ngaji di pondok itu sampai sekarang. Dah, mari kita tutup ngaji malam ini. Segala tutup apapun, yang penting jangan tidak ditutup. Pakai peci enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wong itu sebenarnya sunnah pakai penutup kepala. Seumpama tidak pakai tutup ya makruh gitu aja. Tapi efeknya tadi, insya Allah sulit untuk khusyuk. Nah, supaya gampang khusyuk, rajin-rajin nutup kepala kalau ke WC. Karena gampang digoda oleh. Ya Allah alam itu rahasianya bagaimana. Yang penting gampang kegoda jin. Ini delalah yang gampang kegoda itu kalau perempuan Pak. Nah, perempuan bocah-bocah mriki diomongi ning jeding aja ribut aja ngobrol, malah lek ngobrol ning jeding ribute ning jeding. Ning kamar ya panggah ribut. Kon nutup kepala ya ora telaten cah cilik-cilik masalahnya. Ya Allah. Hanya kita yang sudah tua-tua ini apa yang kita carikan? Yaitu semuanya diusahakan insyaallah sedikit demi sedikit itu nanti insyaallah membuat kita akan terus dekat sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa li auladina wa li mashayikhina wa li talamidati talmidati mashayikhina fi ma'hadina wajmil hadirina wal hadirat fi hadzal majlis wajmil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiru dhunubil khati'ati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa lid dhair. Allahumma a'inna wahum ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wa iyyahum ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati asraril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Awalan wa akhiran, ada kurang-kurangnya, ada lebih-lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10:30.